Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana dia tampak menikmati perhatianmu, hanya untuk meninggalkanmu begitu saja saat kamu membutuhkannya? Mungkin dia mengira mengabaikanmu hanyalah lelucon tanpa maksud buruk, permainan iseng untuk menguji seberapa besar kamu peduli, atau untuk mempertahankan kendali dalam hubungan. Tapi apa yang terjadi ketika situasinya berbalik? Tiba-tiba, kesenangan itu memudar dan keheningan menjadi tak tertahankan baginya. Dalam video ini, kita akan membahas psikologi di balik mengabaikan dan diabaikan, mengapa dia berpikir bisa mengendalikan situasi, dan bagaimana semuanya berubah ketika kamu memanfaatkan keheningan sebagai kekuatanmu. Dengan sudut pandang stoik, kita akan menunjukkan bagaimana menghadapi dinamika ini dengan percaya diri dan harga diri, tanpa mengorbankan kedamaian pikiranmu. Mari kita mulai. Nomor 1, mengapa dia menikmati dikejar? Mengapa beberapa wanita tampaknya senang dikejar? Pada intinya, seringkali bermuara pada satu hal, validasi. Ketika kamu aktif mengejarnya, kamu pada dasarnya mengkonfirmasi daya tariknya. Ini adalah dorongan ego yang kuat. Dia merasa diinginkan, dikagumi, dan memegang kendali. Bagi banyak wanita, perhatian ini memicu rasa percaya diri dan bahkan rasa kekuatan yang sementara. Bayangkan seorang wanita yang terus-menerus membuat media sosialnya ramai dengan perhatian, suka, komentar, dan pesan pribadi dari pengagum. Dia menikmati interaksi ini karena setiap interaksi menegaskan kembali daya tariknya. Namun, inilah kenyataannya, sama seperti sensasi dari makanan penutup yang penuh gula, kesenangan ini tidak bertahan lama. Begitu perhatian mereda, dia akan mencari perbaikan berikutnya, pengagum berikutnya, pengejaran berikutnya. Dan seiring waktu, bahkan dia mungkin menyadari bahwa pertukaran dangkal ini tidak mengarah pada hubungan bermakna yang benar-benar dia dambakan. Bagi kamu, pria yang mengejar, pengejaran ini bisa sangat melelahkan. Kamu mungkin terlalu memikirkan setiap gerakanmu, mencoba mengantisipasi reaksinya, atau terus-menerus berusaha membuktikan nilaimu. Tapi inilah kebenaran pahitnya, jika dia hanya menghargai sensasi dikejar, kamu akan berputar-putar sementara dia tetap diam. Sekarang, mari kita bawa perspektif stoik. Karena ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang bagaimana kamu mendekati kehidupan sebagai pria yang menghargai tujuan dan keaslian. Seorang pria stoik menyadari bahwa hubungan yang bermakna tidak dibangun di atas permainan, perebutan kekuasaan, atau momen validasi yang singkat. Dia tahu bahwa mengejar seseorang yang menikmati perhatian superficial merendahkan nilainya sendiri. Mengapa? Karena energi dan fokusnya adalah sumber daya yang terbatas, dan dia memilih untuk menginvestasikannya dengan bijak. Katakanlah kamu bertemu seseorang yang tampaknya menikmati dikejar. Alih-alih mengejarnya, kamu menetapkan batasan dan menunjukkan padanya melalui tindakanmu, bukan kata-kata, bahwa waktumu sangat berharga. Kamu tidak meninggalkan segalanya untuk membalas pesannya secara instan. Kamu tidak mencari persetujuannya dengan bersusah payah untuk menyenangkannya. Sebaliknya, kamu menjalani hidupmu dengan kejelasan dan niat, mengejar tujuan dan hasratmu sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Dinamikanya berubah. Dia mulai menyadari bahwa perhatianmu bukanlah sesuatu yang bisa dia tuntut, melainkan sesuatu yang harus dia dapatkan. Tiba-tiba, kamu bukan hanya pria lain yang bersaing untuk mendapatkan persetujuannya, kamu adalah seseorang yang disegani. Hubungan yang bermakna adalah kemitraan, dua orang yang sama-sama berinvestasi dalam membangun sesuatu yang lebih dalam. Dan jika dia hanya tertarik pada sensasi pengejaran, dia mungkin belum siap untuk jenis hubungan yang kamu cari. Ingat, kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. Dengan memilih untuk tidak mengejar, kamu menegaskan kendali atas tindakan dan emosimu. Kamu menunjukkan bahwa nilaimu tidak bergantung pada validasi orang lain. Dan dengan melakukan itu, kamu memposisikan dirimu sebagai seseorang yang pantas dikejar. Lain kali kamu tergoda untuk mengejar, berhenti dan renungkan, apakah kamu mengejar hubungan yang bermakna, atau hanya memicu ego orang lain. Seorang pria stoik selalu memilih yang pertama. Nomor 2, mengabaikan sebagai permainan kendalinya. Ketika dia mulai mengabaikanmu, itu jarang sebuah kebetulan. Seringkali, itu adalah langkah yang disengaja, permainan kekuasaan yang halus dan terencana. Dengan menarik diri, dia mungkin sedang mengukur seberapa banyak usaha yang bersedia kamu kerahkan untuk mendapatkan perhatiannya. Itulah caranya melihat apakah dia bisa membuatmu mengejarnya, sebuah taktik yang memungkinkannya merasa memegang kendali hubungan. Baginya, tindakan menahan komunikasi bisa terasa memberdayakan,
seolah-olah dia memegang kendali sekarang. Bayangkan ini, kamu mengiriminya pesan yang bijaksana, dan berjam-jam berlalu tanpa balasan. Kamu meyakinkan diri sendiri bahwa dia mungkin sedang sibuk, tetapi saat jam berubah menjadi seharian penuh, keraguan mulai muncul. Kamu bertanya-tanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Haruskah aku mengirim pesan lain untuk memperjelas? Dorongan untuk menghubungi lagi menjadi hampir tak tertahankan. Tetapi berhentilah sejenak dan pertimbangkan ini, mungkin inilah yang dia inginkan. Dengan membuatmu mengejar lebih keras, dia mencari validasi, bukti bahwa kamu cukup menghargainya untuk terus berusaha. Namun, inilah kebenarannya, permainan ini ada batasnya. Seseorang hanya bisa mengejar begitu lama sebelum usaha itu mulai terasa sepihak dan melelahkan. Mengabaikan seseorang sebagai taktik untuk mendapatkan kekuasaan atau perhatian mungkin memberikan kepuasan sementara, tetapi pada akhirnya menciptakan keretakan dalam fondasi hubungan yang sehat. Hubungan yang tulus tidak dibangun di atas manipulasi, tetapi dibangun di atas usaha, kepercayaan, dan rasa hormat timbal balik. Alih-alih bereaksi secara emosional dengan mengirim pesan lanjutan atau merenungkan keheningan, mundurlah. Lawan dorongan untuk mengejar atau menuntut perhatiannya. Alihkan fokusmu ke dalam diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku menghormati batasku sendiri? Apakah aku bertindak dari rasa percaya diri, atau apakah aku mencari validasi eksternal? Jika dia mengabaikan panggilan atau pesanmu, jangan biarkan itu mendikte suasana hatimu atau harimu. Alih-alih menatap ponselmu menunggu balasan, kendalikan waktumu. Pergi ke gym, habiskan waktu bersama teman-teman, selesaikan proyek yang telah kamu tunda, atau selami buku yang menginspirasimu. Dengan melakukan ini, kamu mengirim pesan yang jelas, bukan kepadanya, tetapi kepada dirimu sendiri, kamu adalah seseorang yang menghargai waktu dan energimu. Jika keheningannya adalah ujian, respons yang paling kuat adalah menunjukkan padanya bahwa kamu tidak perlu melewatinya. Alih-alih bereaksi terhadap penarikannya, kamu mempertahankan ketenanganmu. Kamu menolak untuk memberikan energimu pada situasi yang tidak menghormati harga dirimu. Ketika kamu membawa dirimu dengan tingkat kepercayaan diri ini, kamu menetapkan standar yang tinggi, bukan hanya untuknya, tetapi untuk siapapun yang datang ke dalam hidupmu. Kamu menunjukkan bahwa meskipun kamu menghargai hubungan, kamu tidak akan mengorbankan martabat atau kedamaian batinmu untuk mempertahankannya. Ingat, kamu tidak perlu mengejarnya atau membuktikan nilaimu. Alih-alih, fokuslah untuk mengendalikan apa yang kamu bisa, pikiranmu, tindakanmu, dan keadaan emosimu. Itulah jenis kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun darimu, dan itulah permainan yang tidak bisa dia menangkan. Apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Apakah kamu setuju bahwa mempertahankan ketenangan dan fokus pada diri sendiri mengirim pesan yang lebih kuat daripada mengejar perhatian seseorang? Saya ingin mendengar pendapatmu di komentar. Jika ini beresonansi denganmu, cukup ketik, saya memprioritaskan kedamaian saya, untuk membuat komitmen untuk menghormati waktu dan energimu. Mari kita mulai percakapan, perspektifmu penting. Nomor 3, ketika keheninganmu berbicara banyak. Keheningan adalah salah satu alat paling ampuh yang kamu miliki, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai pernyataan harga dirimu. Ia tidak berisik, juga tidak memaksa, namun ketika digunakan dengan niat, ia dapat mengirim pesan yang jauh lebih mendalam daripada kata-kata. Katakanlah kamu telah berusaha menghubungi, mencoba mempertahankan hubungan, tetapi usahanya sepihak. Dia tampak jauh, tidak tertarik, atau bahkan meremehkan. Suatu hari kamu memutuskan untuk berhenti, bukan karena marah atau untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu menyadari bahwa kedamaian dan harga dirimu terlalu berharga untuk disia-siakan pada seseorang yang tidak membalas. Ketika dia menyadari kamu tidak lagi mengejarnya, keheninganmu mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ia berkomunikasi tanpa kamu perlu mengatakan apapun, aku cukup menghargai diriku untuk tidak memohon perhatianmu. Ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi emosi, ini tentang berdiri teguh pada kesadaran dirimu dan memahami bahwa kamu tidak membutuhkan validasi siapapun untuk merasa utuh. Misalkan kamu berkencan dengan seseorang yang semakin menjauh. Dia membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk membalas pesanmu, membatalkan rencana di menit-menit terakhir, atau tampak linglung saat bersamamu. Sangat mudah untuk merasa frustrasi dan ingin menghadapinya. Kamu mungkin tergoda untuk menuntut jawaban atau berusaha lebih keras untuk memperbaiki keadaan, tetapi alih-alih, kamu memutuskan untuk mundur.
Kamu berhenti memulai kontak, kamu tidak mengirim pesan ganda, atau menunggu dengan cemas balasannya. Alih-alih, kamu mengalihkan energi itu ke dirimu sendiri, tujuanmu, hobimu, kedamaian pikiranmu. Hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu. Kamu memperhatikan dia mulai memeriksa media sosialmu, menyukai postingan lama, atau melihat storymu lebih sering. Mungkin dia mengirim pesan santai, "Hey, apa kabar?" Atau bertanya kepada teman-teman tentang apa yang telah kamu lakukan. Itulah kekuatan keheningan. Ia menciptakan ruang, dan di ruang itu, rasa ingin tahu mulai tumbuh. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengejarku lagi? Apakah aku salah menilainya? Apakah dia lebih berharga bagiku daripada yang kusadari? Keheningan bukanlah tentang pembalasan atau membuktikan sesuatu, ini tentang menjaga kedamaian dan martabat batinmu. Ketika kamu berhenti terlibat dalam kekacauan emosional dari perdebatan, penjelasan berlebihan, atau permohonan, kamu mengirim pesan yang jelas baik kepadanya maupun dirimu sendiri, nilaimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Keheningan memungkinkanmu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu dan tetap berpegang pada harga dirimu. Seiring waktu, kehadiranmu mulai membawa beban. Dia mulai merasakan kekosongan yang kamu tinggalkan. Mungkin dia menerima perhatianmu yang konsisten begitu saja, mengira itu akan selalu ada, tetapi sekarang tampaknya, dia dipaksa untuk menghadapi kenyataan di mana kamu tidak lagi menuruti semua perintahnya. Ketidakhadiran itu menjadi lebih keras daripada argumen atau permohonan apapun. Itu memaksanya untuk merenung, bertanya-tanya, dan bahkan mungkin menyesal. Ingat, keheningan bukanlah tentang menutup pintu selamanya, ini tentang menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja jika pintu itu tetap tertutup. Dalam prosesnya, kamu mendapatkan kejelasan tentang apa yang benar-benar penting dan siapa yang benar-benar menghargaimu. Dan jika dia kembali, itu bukan karena kamu mengejar atau memohon, tetapi karena keheninganmu memungkinkannya untuk melihat nilaimu dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kata-katamu. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mengerahkan dirimu secara berlebihan untuk mendapatkan perhatian seseorang, tarik napas dalam-dalam, mundur, dan biarkan keheninganmu berbicara untukmu. Kamu akan menemukan bahwa ia membawa beban yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan kekuatanmu yang sebenarnya, dan dia mungkin akan menemukan apa yang telah dia lewatkan. Nomor 4, bagaimana rasanya ketika keadaan berbalik? Bagi seseorang yang menikmati perhatian, diabaikan terasa seperti melangkah ke realitas yang asing dan tidak nyaman. Bayangkan seseorang yang terbiasa menjadi pusat gravitasi, orang yang menentukan suasana dan memutuskan bagaimana cerita akan berjalan. Kemudian, tanpa peringatan, keadaan berbalik. Tiba-tiba, dia bukan lagi yang memegang kendali. Energi yang dulu dia andalkan telah bergeser, dan sekarang dia ditinggalkan dengan bertanya-tanya, mengapa dia tidak menghubungiku? Pergeseran dinamika ini dapat memicu konflik internal. Ini adalah pengalaman yang mengejutkan, terutama bagi seseorang yang terbiasa merasa diinginkan dan dikejar. Dia mungkin memutar ulang interaksi masa lalumu, mencari petunjuk, bertanya pada dirinya sendiri di mana semuanya berubah. Apa yang tidak dia lihat secara langsung adalah bahwa perubahan ini bukanlah permainan atau manipulasi, ini adalah cerminan dari keputusanmu untuk memprioritaskan dirimu sendiri, kedamaianmu, dan pertumbuhanmu. Bagi seorang pria stoik, pembalikan keadaan ini bukanlah tentang balas dendam atau bermain-main. Ini tentang tetap setia pada dirimu sendiri. Kamu tidak mencoba menghukumnya, kamu hanya membiarkan konsekuensi alami dari tindakannya terungkap. Ini adalah pilihan yang tenang namun kuat, yang berakar pada kebijaksanaan filosofis stoik. Dengan melepaskan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, perilakunya, reaksinya, kamu menyalurkan energimu ke hal yang benar-benar penting, pertumbuhan dan kedamaian pikiranmu sendiri. Ketika kamu melakukan ini, kamu memancarkan energi yang berbeda. Kamu tidak lagi mengejar validasinya atau mencari perhatiannya. Alih-alih, kamu menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri dan tujuan. Dan pergeseran ini tidak luput dari perhatian. Orang-orang tertarik pada mereka yang percaya diri dengan jalan mereka sendiri, yang memancarkan kekuatan yang tenang dan tak tergoyahkan. Keheninganmu, keputusanmu untuk menarik diri, menjadi pernyataan tersendiri. Disinilah keadaan berbalik. Apa yang dulunya terasa seperti keunggulannya telah menghilang. Sekarang dia berada di ujung penerima dinamika yang tidak dia antisipasi. Tetapi inilah kuncinya, apakah dia memilih untuk menghubungi atau menilai kembali perilakunya bukanlah intinya.
Kemenangan sejati ada pada dirimu. Kamu telah mendapatkan kembali kekuatanmu, fokusmu, dan kesadaran dirimu. Kamu telah menunjukkan bahwa kedamaian pikiranmu tidak dapat dinegosiasikan, dan itu adalah pelajaran baginya dan bagi siapapun yang bertemu denganmu. Pada akhirnya, ketika kamu mewujudkan prinsip-prinsip stoikisme, kamu menjadi penguasa narasi dirimu sendiri. Kamu tidak bereaksi secara impulsif, juga tidak membiarkan orang lain mendikte nilaimu. Alih-alih, kamu tetap berpusat, mantap, dan berkomitmen pada pertumbuhanmu. Keadaan telah berbalik, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Dan itu, temanku, adalah kekuatan tertinggi. Saat kamu merenungkan pergeseran ini, saya mendorongmu untuk memikirkan bagaimana dinamika ini telah terjadi dalam hidupmu sendiri. Pernahkah kamu mengalami momen ketika keadaan berbalik, ketika keheninganmu atau prioritas dirimu mengubah arah hubungan atau interaksi? Bagikan ceritamu di komentar di bawah. Pengalamanmu mungkin beresonansi dengan orang lain dan menginspirasi mereka dalam perjalanan mereka. Atau, jika kamu ingin memperkuat pola pikir ini, ketik "kedamaian pikiranku adalah kekuatanku" di komentar sebagai afirmasi. Biarkan ini menjadi pengingat bahwa memilih diri sendiri bukanlah kerugian, tetapi langkah mendalam menuju kekuatan dan kejelasan. Nomor 5, efek cermin dari tindakannya. Kehidupan memiliki cara yang unik untuk mengajarkan kita pelajaran, seringkali melalui pengalaman yang memaksa kita untuk menghadapi tindakan kita sendiri. Fenomena ini, efek cermin, adalah salah satu guru yang paling kuat. Ini terjadi ketika seseorang mengalami perilaku yang sama yang pernah mereka tunjukkan, seperti bercermin yang memantulkan bukan penampilan mereka, tetapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dia pernah mengabaikan panggilan atau pesanmu, bertindak acuh tak acuh terhadap usahamu, atau membuatmu merasa seolah-olah kamu mengejar sesuatu yang tidak dapat dicapai baginya. Ini mungkin terasa tidak berbahaya, bahkan memberdayakan, seolah-olah dia memegang kendali dalam permainan di mana kamu ditinggalkan untuk menebak niatnya. Tetapi kemudian kamu berhenti mengejar, kamu menarik diri, bukan untuk bermain-main, tetapi untuk mendapatkan kembali kedamaianmu. Tiba-tiba, situasinya berubah. Sekarang dia mendapati dirinya bertanya-tanya, apakah aku salah menganggapnya remeh? Kebingungan muncul, diikuti oleh frustrasi, dan bahkan mungkin penyesalan. Perilaku yang dulunya dia lihat sebagai tidak penting sekarang terasa seperti pengingat tajam tentang bagaimana rasanya berada di pihak penerima. Inilah efek cermin yang sedang beraksi. Pilihan-pilihannya sendiri tercermin kembali padanya, menunjukkan kepadanya beban emosional yang pernah dia abaikan. Ini bukan tentang balas dendam atau membuatnya merasakan sakit yang pernah kamu rasakan. Ini tentang membiarkan arus kejadian alami mengajarkan pelajaran. Kamu tidak perlu menunjukkannya, kamu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Pengalamannya sendiri tentang kebingungan, frustrasi, dan introspeksi akan mengajarinya jauh lebih efektif daripada apapun yang bisa kamu ucapkan. Sementara itu, fokusmu tetap pada dirimu sendiri. Ini adalah kesempatanmu untuk mengalihkan energimu ke area kehidupanmu yang benar-benar penting. Berminggu-minggu berlalu, kamu telah berhenti menghubungi, energimu telah beralih ke tujuanmu, hobimu, dan orang-orang yang membalas usahamu. Kemudian, tanpa diduga, dia mulai memperhatikan. Mungkin dia mulai lebih sering menyukai postingan media sosialmu, atau dia mengirim pesan santai, "Hei, apa kabar?" Apa yang terjadi di sini? Dia mengalami efek cermin. Keheninganmu telah menjadi cerminan dari tindakannya sendiri. Dalam kehadiranmu, dia ditinggalkan untuk merenungkan bagaimana rasanya berada di sisi lain. Ini bukan tentang manipulasi atau permainan, ini hanyalah konsekuensi alami dari perilakunya sendiri. Efek cermin sangat efektif karena bergantung pada pengalaman daripada penjelasan. Orang jauh lebih mungkin memahami dampak tindakan mereka ketika mereka merasakan sendiri konsekuensinya. Dalam hal ini, dengan mundur dan membiarkannya menghadapi kekosongan yang kamu tinggalkan, kamu telah menciptakan ruang baginya untuk merenungkan apa arti kehadiranmu sebenarnya. Keindahan dari pendekatan ini adalah bahwa ia sepenuhnya lepas tangan. Kamu tidak mencoba memaksakan reaksi atau memanipulasi emosi. Alih-alih, kamu hanya menjalani hidupmu, berfokus pada pertumbuhanmu, dan membiarkannya memproses perasaannya dengan caranya sendiri. Jika dia mempelajari pelajarannya dan tumbuh darinya, itu adalah hasil yang positif. Jika tidak, kamu tidak menyia-nyiakan energimu untuk mencoba meyakinkannya.
Efek cermin bukan hanya tentang dia melihat dampak tindakannya, ini tentang kamu merangkul pertumbuhanmu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk mundur, fokus pada diri sendiri, dan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan reaksi orang lain, kamu mempraktikkan esensi stoikisme. Apakah dia datang untuk mengenali nilaimu atau tidak, hasilnya adalah sekunder. Kemenangan sebenarnya terletak pada kemampuanmu untuk tetap membumi, mempertahankan martabatmu, dan memprioritaskan kedamaian batinmu. Ingat, cermin terbaik adalah cermin yang memantulkan bukan hanya masa lalu, tetapi potensi pertumbuhan di masa depan bagi kalian berdua. Nomor 6. Sakit tersembunyi dari diabaikan. Diabaikan bisa lebih menyakitkan dari yang kita sadari, bahkan bagi mereka yang tampak tidak terpengaruh di permukaan. Dia mungkin bertindak seolah kehadiranmu tidak masalah, kepercayaan dirinya, rutinitasnya, bahkan senyumnya mungkin tampak tidak tersentuh, tetapi di balik topeng itu ada badai yang tenang yang sedang terjadi. Mengabaikan seseorang yang terbiasa dengan perhatianmu, energimu, dan usahamu memaksa mereka ke ruang reflektif, tempat di mana mereka tidak bisa lagi menghindari kebenaran tertentu. Awalnya, dia mungkin mengabaikan keheninganmu, mengira itu sementara. Mungkin dia berasumsi kamu hanya sibuk atau bahkan mencoba menarik perhatiannya, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai bergeser. Kehadiranmu mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Itu menciptakan ruang baginya untuk merasakan beban pilihannya, untuk mengakui usaha yang dulu kamu berikan, dan untuk mengenali hilangnya energi yang dulu kamu bawa. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hatinya, itu menyakitkan. Bagi pria stoik, saat-saat seperti ini bukan tentang balas dendam atau memberinya pelajaran, tetapi tentang menghormati nilaimu sendiri. Rasa sakit adalah konsekuensi alami dari kehidupan, itu bukan sesuatu yang ditimbulkan dengan sengaja, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat kita biarkan terungkap secara alami sebagai bagian dari proses. Ketika kamu mundur, kamu memberi hadiah kepada diri sendiri dan dirinya, kesempatan untuk merenung dan tumbuh. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, tulis Marcus Aurelius. Keheninganmu bukan tentang membuatnya menderita, ini tentang menciptakan ruang untuk kejelasan. Ini adalah pengingat bahwa ketika kebisingan memudar, kebenaran menjadi lebih keras. Ambil contoh pola umum dalam hubungan, satu pasangan berinvestasi lebih banyak sementara yang lain tumbuh nyaman bahkan berpuas diri. Kamu selalu menjadi pemberi, sang pemecah masalah, tetapi dengan memilih untuk mundur dan fokus pada kebutuhanmu sendiri, kamu mengatur ulang dinamika. Itu memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak ingin dia hadapi, apakah dia benar-benar menghargaimu, atau apakah dia menerima usahamu begitu saja, berasumsi kamu akan selalu ada. Ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi emosi, ini tentang batasan. Keheninganmu berkata, aku cukup menghormati diri sendiri untuk melindungi kedamaianku. Kamu tidak menghukumnya, kamu memberinya ruang untuk melihat bagaimana rasanya hidup tanpa kehadiranmu yang konsisten. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa energimu, perhatianmu, dan kepedulianmu bukanlah sumber daya tak terbatas yang bisa dianggap enteng. Saat dia duduk dengan pikirannya, dia mungkin mulai merindukan bagaimana caramu membuatnya merasa aman, dilihat, dan didukung. Dia mungkin mulai memutar ulang saat-saat di mana kamu berusaha keras untuknya, saat-saat yang mungkin dia abaikan atau kurang hargai. Ketidakhadiran itulah tempat refleksi terjadi, dan refleksi adalah tempat pertumbuhan dimulai. Ketika kamu memilih keheningan, kamu tidak hanya menciptakan jarak, kamu menciptakan kejelasan. Kamu mundur agar kalian berdua dapat menilai dinamika tanpa gangguan interaksi yang konstan. Dan jika dia menghargaimu, dia akan merasakan pergeserannya. Jika dia benar-benar peduli, dia akan didorong untuk mengevaluasi perannya sendiri dalam hubungan dan memutuskan apakah dia bersedia untuk menyamai energi yang kamu bawa. Keheningan bisa jadi tidak nyaman baginya, itu memaksa introspeksi, tetapi itu juga bisa membebaskan bagimu. Dengan memilih untuk mundur, kamu mengingatkan diri sendiri bahwa nilaimu tidak terikat pada reaksinya, dan kamu memberinya ruang untuk memutuskan apa yang benar-benar dia inginkan. Bagaimanapun, kamu menang, kamu telah melindungi kedamaianmu dan tetap setia pada nilaimu. Jadi, jangan takut pada keheningan, rangkul itu sebagai waktu pertumbuhan bagi kalian berdua. Biarkan itu menjadi cermin yang mengungkapkan kebenaran hubungan, tanpa dikaburkan oleh gangguan. Dalam ketenanganmu, kamu tidak hanya menunggu, kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana,
dan lebih selaras dengan nilaimu sendiri. Nomor 7. Mendapatkan kembali energimu. Pernahkah kamu merasa terkuras karena terus-menerus mencurahkan energimu kepada seseorang yang tidak membalas atau menghargainya? Itu perasaan yang berat, bukan? Kenyataannya adalah ketika kamu berhenti memberinya perhatianmu, kamu tidak hanya pergi, kamu mengambil kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, energimu. Energi itu, yang dulunya kamu habiskan untuk mencoba memenangkannya, mencoba membuatnya bahagia, atau mencoba mempertahankan hubungan yang tampaknya tidak dia pedulikan, sekarang menjadi milikmu untuk diambil kembali. Dan apa yang kamu lakukan dengannya dapat mengubah hidupmu. Inilah kekuatan dalam keputusan itu, energimu kembali kepadamu. Alih-alih mengejarnya, kamu mengalihkan energi itu ke hal-hal yang benar-benar penting, tujuanmu, hasratmu, pertumbuhan pribadimu. Mungkin kamu akhirnya menekuni hobi yang selama ini kamu tunda, pergi ke gym dengan fokus yang baru, atau mendedikasikan waktu untuk karir atau studimu. Dengan mendapatkan kembali energimu, kamu memberi dirimu hadiah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Baginya, perubahan ini terasa nyata. Dia bahkan mungkin tidak memahaminya pada awalnya, tetapi dia akan merasakannya. Dinamikanya bergeser. Tiba-tiba, orang yang dulu sangat dia andalkan tidak lagi ada. Keseimbangan kekuatan bergerak, bukan karena kamu mencoba bermain-main, tetapi karena kamu telah memilih dirimu sendiri. Izinkan saya memberi contoh, katakanlah kamu telah berkencan dengan seseorang yang dulunya responsif, tetapi akhir-akhir ini dia menjauh. Kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang selalu memulai percakapan atau membuat rencana. Alih-alih terus mengejarnya, kamu memutuskan untuk mundur. Kamu fokus pada diri sendiri, pergi ke gym, bergaul dengan teman-teman, dan mengejar minatmu. Dia mungkin mulai bertanya-tanya, mengapa dia belum mengirim pesan kepadaku? Atau, apa yang sedang dia lakukan? Tetapi inilah intinya, reaksinya bukanlah intinya. Intinya adalah kamu tidak lagi bergantung pada perhatiannya untuk harga diri atau kebahagiaanmu. Inilah artinya mewujudkan pola pikir seorang pria stoik. Kamu tidak mendapatkan kembali energimu untuk membuatnya merindukanmu atau untuk membuktikan sesuatu. Kamu melakukannya karena kamu menghargai kedamaianmu, tujuanmu, dan pertumbuhan pribadimu di atas segalanya. Seorang pria stoik tidak menyia-nyiakan energinya untuk mengejar apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia tahu bahwa waktu dan perhatiannya sangat berharga dan harus dihabiskan untuk hal-hal yang selaras dengan nilainya dan membawanya pada kepuasan. Jadi, lain kali kamu merasa seperti kamu memberi terlalu banyak kepada seseorang yang memberi terlalu sedikit, ingatlah ini, mendapatkan kembali energimu bukan tentang dia, ini tentang kamu. Ini tentang memilih dirimu sendiri dan menjalani kehidupan yang selaras dengan potensi tertinggimu. Itulah kekuatan dari pergi, bukan sebagai tindakan balas dendam, tetapi sebagai tindakan harga diri. Jika kamu telah sampai sejauh ini, selamat atas investasi waktu dan energimu untuk pertumbuhan pribadi. Saya ingin mendengar pendapatmu, bagikan pengalamanmu di komentar di bawah. Area kehidupanmu mana yang bisa menggunakan energi yang didapat kembali itu? Di mana kamu dapat menginvestasikannya untuk membangun kehidupan yang selalu kamu inginkan? Beritahu saya pendapatmu, atau jika ini beresonansi denganmu, cukup ketik, saya mendapatkan kembali energi saya, untuk memberitahu kami bahwa perjalananmu penting dan bersama-sama kita dapat saling mendukung dalam membangun kehidupan yang benar-benar pantas kita dapatkan. Nomor 8, kesadaran akan apa yang telah hilang. Ketidakhadiran memegang kekuatan yang luar biasa. Ia memaksa refleksi dan kejelasan dengan cara yang seringkali tidak dapat dilakukan oleh kehadiran. Ketika kamu tidak lagi ada, dia mulai memperhatikan kekosongan yang ditinggalkan, kenyamanan kehadiranmu, dukungan mantap yang kamu berikan, cara kamu mendengarkan dan peduli. Hal-hal ini mungkin telah diabaikan atau dianggap remeh ketika mereka konstan, tetapi sekarang dalam kehadiranmu, mereka menonjol tajam seperti lampu yang dinyalakan di ruangan gelap. Apa yang dulunya rutin sekarang terasa seperti kehilangan, dan di ruang itu dia ditinggalkan untuk menghadapi apa yang mungkin telah dia remehkan. Sebagai pria stoik, kesadarannya bukanlah tujuan akhirmu. Ini bukan tentang bermain permainan pikiran atau berharap dia merangkak kembali dengan permintaan maaf atau pengakuan. Itu akan membuat kebahagiaanmu bergantung pada tindakannya, yang merupakan kebalikan dari apa yang diajarkan stoikisme. Fokusmu bukanlah eksternal, tetapi internal. Kekuatan yang kamu pegang terletak pada bergerak maju dengan percaya diri, berakar pada pemahaman bahwa nilaimu tidak terikat pada pengakuan siapapun,
bukan miliknya, bukan siapapun. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sebagai seorang stoik, kekuatanmu ada pada kemampuanmu untuk melepaskan apa yang tidak berada dalam kendalimu. Jika dia menghubungimu, kamu dapat memilih bagaimana merespons. Jika dia tidak melakukannya, itu tidak mengubah apapun tentang perjalananmu. Nilaimu tidak ditentukan oleh tindakannya, ketidakhadirannya, atau bahkan penyesalannya. Itu ditentukan oleh standar yang kamu tetapkan untuk dirimu sendiri dan bagaimana kamu menjalaninya. Disinilah disiplinmu berperan. Kamu tidak mundur untuk memanipulasi, kamu mundur untuk mendapatkan kembali fokusmu. Energimu lebih baik dihabiskan untuk pertumbuhanmu sendiri, baik itu meningkatkan keterampilanmu, mengejar hasrat, memperdalam hubunganmu dengan teman dan keluarga, atau memperkuat kesehatan mental dan fisikmu. Setiap langkah yang kamu ambil untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirimu adalah langkah menjauh dari ketergantungan pada validasi eksternal. Dan inilah keindahan dari pola pikir ini, apakah dia menyadari nilaimu atau tidak, apakah dia memilih untuk menghubungimu atau tidak, kamu sudah menang. Kamu telah mendapatkan kembali kekuatan dan kedamaianmu. Dengan mundur, kamu tidak hanya memberinya ruang untuk merenung, tetapi juga menciptakan ruang untuk peningkatan diri sendiri. Jadi, biarkan dia memproses kehadiranmu, biarkan dia duduk dengan keheningan. Jika dia menyadari apa yang telah hilang, itu adalah perjalanannya, bukan perjalananmu. Jika dia tidak menyadarinya, kamu masih mendapatkan sesuatu yang tak ternilai, kejelasan, pertumbuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilaimu sendiri. Inilah esensi stoikisme dalam hubungan, tidak melekat pada hasil, tetapi merangkul kebebasan yang datang dengan berfokus pada apa yang dapat kamu kendalikan dan membiarkan segala sesuatu yang lain terjadi dengan sendirinya. Nomor 9, pertumbuhan di atas permainan. Permainan emosional mungkin membawa sensasi sesaat, tetapi seringkali meninggalkan kedua belah pihak merasa hampa, disalahpahami, atau bahkan kesal. Bayangkan skenario ini, dia mengabaikan pesanmu dengan harapan membuatmu mengejarnya, dan kamu merespons dengan meniru tindakannya, menarik diri sepenuhnya. Awalnya, rasanya seperti kamu mendapatkan kembali kekuatan, tetapi apakah ada yang benar-benar menang di sini? Kalian berdua ditinggalkan dengan mempertanyakan niat satu sama lain, terjebak dalam siklus ketidakpastian dan frustrasi. Baginya, saat-saat seperti ini dapat memicu refleksi. Mungkin dia mulai menyadari bahwa permainan emosional, meskipun menggoda dalam jangka pendek, tidak menumbuhkan hubungan yang benar-benar dia inginkan. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengevaluasi kembali pendekatannya terhadap hubungan, mengganti manipulasi dengan kedewasaan dan kejelasan. Bagimu, ini adalah kesempatan yang lebih besar. Ini adalah momenmu untuk menjauh dari kebisingan, menahan diri untuk tidak bereaksi karena ego, dan fokus pada sesuatu yang jauh lebih bermakna, pertumbuhanmu sendiri. Seorang pria stoik tidak merendahkan diri ke tingkat taktik picik atau perebutan kekuasaan. Alih-alih, dia memilih untuk bertindak dari tempat kebijaksanaan, ketenangan, dan harga diri. Katakanlah dia mulai bermain-main seperti bersikap sengaja samar tentang perasaannya atau menguji reaksimu dengan permainan pikiran. Pendekatan stoik bukanlah membalas atau menyamai perilakunya. Alih-alih, kamu mungkin dengan tenang membahas masalahnya, saya menghargai kejujuran dan komunikasi yang jelas. Jika itu bukan sesuatu yang bisa kita miliki, saya tidak masalah untuk mundur. Respons ini melakukan dua hal, ia menunjukkan kedewasaan emosional dan menetapkan batasan, tetapi juga mengomunikasikan bahwa kedamaian pikiranmu tidak untuk dinegosiasikan. Permainan emosional berkembang pada reaksi. Ketika kamu tetap tenang dan fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, pola pikirmu, nilaimu, dan responsmu, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga menunjukkan jenis kekuatan dan karakter yang membangkitkan rasa hormat. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan pada permainan yang sepele. Energi yang kamu habiskan untuk mencoba memenangkan permainan catur emosional lebih baik dihabiskan untuk membangun dirimu secara emosional, mental, dan spiritual. Biarkan dia melihat bahwa kamu tidak terpengaruh oleh drama atau manipulasi. Dan jika dia memilih pertumbuhan juga, bagus sekali. Jika tidak, kamu sudah berada di jalur yang memuaskanmu. Pilih pertumbuhan di atas permainan setiap saat. Itulah cara seorang pria stoik tidak hanya menavigasi hubungan,
tetapi juga mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna atau dengan anggun melepaskannya ketika mereka tidak selaras dengan nilainya. Nomor 10. Melangkah maju dengan kekuatan. Langkah kekuatan tertinggi bukanlah dengan mengabaikannya kembali, tetapi dengan memilih untuk melepaskan. Kekuatan sejati tidak datang dari bermain permainan pikiran atau mencoba membuatnya merasakan sengatan penolakan. Kekuatan nyata terletak pada melangkah pergi dengan anggun dan menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kedamaianmu tidak bergantung pada validasi atau persetujuan orang lain. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak hanya melanjutkan hidup, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidup dan emosimu sendiri. Kamu telah menginvestasikan waktu, energi, dan perhatian kepada seseorang, berharap mendapatkan sesuatu yang bermakna sebagai balasannya. Tetapi alih-alih hubungan yang kamu inginkan, kamu bertemu dengan ketidakpedulian, penolakan, atau keheningan. Itu menyakitkan, bukan? Naluri awalmu mungkin adalah membalas atau berpegangan lebih erat, berharap keadaan akan berubah. Tetapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu tidak satu pun dari jalan ini yang mengarah pada kedamaian yang kamu cari. Jalan sejati menuju kekuatan dan pertumbuhan adalah dengan melepaskan, bukan untuk menghukumnya atau membuktikan sesuatu, tetapi untuk membebaskan dirimu dari beban emosional yang menahanmu. Melepaskan tidak berarti melupakan apa yang terjadi atau berpura-pura itu tidak penting. Ini tentang mengakui pengalaman itu, belajar darinya, dan membebaskan diri dari rasa sakit karena memikirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kamu tidak menghapus masa lalu, kamu memilih untuk tidak membiarkannya mendefinisikan masa depanmu. Bayangkan seorang pria yang, setelah di-ghosting, menahan dorongan untuk mengirim pesan lagi, memeriksa media sosialnya, atau terobsesi dengan apa yang salah. Alih-alih, dia mengalihkan fokusnya ke dalam. Dia mulai pergi ke gym, mempelajari keterampilan baru, atau mencurahkan energi ke karirnya. Dia terhubung kembali dengan hobi lama yang memberinya kegembiraan dan membangun kembali rasa harga dirinya. Seiring waktu, dia menyadari bahwa dia tidak lagi menunggu pengakuannya. Kepercayaannya tumbuh, energinya bergeser, dan dia menjadi seseorang yang menarik hubungan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Ini bukan tentang melupakannya, ini tentang lebih menghargai dirinya sendiri. Bagi seorang stoik, tindakan melepaskan ini adalah demonstrasi kekuatan tertinggi. Marcus Aurelius, tokoh panutan dalam filosofi stoik, menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa melepaskan bukanlah tentang menang atau kalah dalam konteks hubungan yang gagal, ini tentang tetap setia pada nilaimu dan melindungi kedamaian batinmu. Melepaskan bukanlah tindakan menyerah, tetapi tindakan untuk bangkit di atas, menunjukkan ketahanan dan kejelasan dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Pertimbangkan ini, ketika kamu melepaskan, kamu mengirim pesan yang kuat, bukan hanya kepadanya, tetapi kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirimu sendiri. Kamu memberitahu alam semesta bahwa kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu dan bahwa kamu menolak untuk membiarkan keadaan eksternal merampas kedamaianmu. Itulah kebebasan sejati. Dengan bergerak maju dengan anggun dan percaya diri, kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh tindakannya atau tindakan orang lain. Kamu menunjukkan bahwa kekuatanmu terletak pada kemampuanmu untuk beradaptasi, tumbuh, dan menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah ekspresi tertinggi dari harga diri, kedewasaan, dan kekuatan emosional. Melepaskan memang tidak mudah, tetapi itu sepadan. Ini adalah keputusan untuk memilih kedamaian di atas rasa sakit, pertumbuhan di atas stagnasi, dan cinta diri di atas mencari validasi eksternal. Inilah cara kamu bangkit di atas dan melangkah ke kekuatanmu yang sebenarnya. Itulah akhir dari video hari ini. Dia mungkin mengira mengabaikanmu hanyalah permainan, tetapi ketika keadaan berbalik, menjadi jelas bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Dengan memilih keheningan, mendapatkan kembali energimu, dan memprioritaskan pertumbuhanmu, kamu mengirim pesan yang kuat, bukan hanya kepadanya, tetapi kepada dirimu sendiri. Kamu menunjukkan seperti apa kekuatan sejati, harga diri, dan ketahanan itu. Ini bukan tentang bermain-main atau membuktikan sesuatu, ini tentang melangkah ke kekuatanmu sendiri, hidup dengan sengaja, dan menolak untuk membiarkan siapapun mendikte nilaimu. Jika video ini beresonansi denganmu, luangkan waktu sejenak untuk memberikan jempol ke atas. Dukunganmu tidak hanya membantu saluran ini berkembang,
tetapi juga memastikan bahwa lebih banyak orang dapat menemukan pesan yang memberdayakan ini. Bagikan dengan seseorang dalam hidupmu yang mungkin membutuhkan pengingat ini, itu bisa jadi persis seperti yang perlu mereka dengar hari ini. Dan saya ingin mendengar darimu, apa satu pelajaran atau hal penting dari video hari ini yang benar-benar menyentuhmu? Tinggalkan komentar di bawah dan mari kita lanjutkan percakapan. Sebelum kamu pergi, jangan lewatkan video yang saya rekomendasikan di sini di layar, itu penuh dengan lebih banyak strategi dan wawasan untuk membantumu menavigasi hubungan, melindungi kedamaian pikiranmu, dan tumbuh lebih kuat setiap hari. Terima kasih banyak telah meluangkan waktumu di sini bersamaku. Ingat, kamu memegang kekuatan untuk mendefinisikan nilaimu. Tetap kuat, tetap fokus, dan sampai jumpa di video berikutnya.